Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hendra. Kami dari kelompok 35 yang beranggotakan Faira Firdausi dan Deren Febrian dengan NIM 080 dan 081 akan mempresentasikan terkait visualisasi metode klasifikasi clustering. Untuk judul penelitian yang kami ajukan pada paper yaitu berjudul Implementasi Rapid Minor dengan metode Kemin dengan studi kasus imunisasi campak pada balita berdasarkan provinsi. Untuk penjelasan daripada paper tersebut akan dijelaskan oleh teman. Baik, saya akan menjelaskan terkait studi kasus yang akan dijelaskan pada paper. Pada paper menjelaskan terkait dengan permasalahan penyakit campak yang akhir-akhir ini sering menjadi eh, fenomena terkait dengan kematian pada anak-anak yang di seluruh dunia. Sehingga eh, perlu adanya klasterisasi terkait mana bagian atau daerah mana yang angka kejadian campak ini tinggi atau rendah sehingga diperlukan metode Cummins untuk mengklasterisasi atau mengkategorikan bagian-bagian atau wilayah khususnya provinsi yang ada di Indonesia menjadi tiga bagian yakni C1 dengan kategori tinggi, C2 sedang, dan C3 rendah. Kemudian analisis dan pembahasan yang akan kami jelaskan pada video presentasi kali ini yakni yang pertama itu dilakukan pengumpulan data yang di mana data tersebut kami ambil dari Badan Pusat Statistik dan Pengelolaan Susenas. Kemudian pengolahan data ini kami ambil dari tiap provinsi di mana terdapat 34 provinsi dalam dataset kami. Kemudian kita clustering. Dan kemudian di clustering ini kita menggunakan metode Euclidean distance untuk mengetahui masing-masing jarak tiap data. Kemudian kita lakukan analisis, kemudian centroid data untuk menerapkan K-means untuk menghasilkan titik tengah atau centroid untuk mengetahui mana titik tengah untuk C2 yang sudah kami jelaskan sebelumnya dan range tertinggi dan range terendah. Kemudian kita cluster data, yaitu kita mengelompokkan hasil dari pengelompokan ke dalam tiga cluster. Nah, ini hasil yang data yang sudah kita ambil. Ini contoh data yang sudah kita ambil dari 34 provinsi yang dimulai dari tahun 2004 hingga 2017. Kemudian kita hitung rata-rata dari masing-masing provinsi yang dimulai dari 2004 hingga 2017 hingga menghasilkan rata-rata di masing-masing provinsinya. Kemudian data sampling ini diakumulasikan rata-ratanya, kemudian diakumulasikan dan dicari nilai rata-rata untuk dijadikan variabel di setiap masing-masing provinsi. Nah, kemudian data tersebut akan menjadi tahapan untuk dilakukannya clustering dengan metode K-means. Baik, untuk selanjutnya di centroid data ini merupakan metode untuk menentukan titik pusat dari proses pengelompokan, yaitu proses clustering dengan penerapan algoritma K-means, di mana dalam dalam perhitungannya di iterasi satu itu ditentukan bahwa sentroid tersebut dari masing-masing C1, C2, dan C3 adalah pada gambar sebagai berikut, di mana dalam perhitungannya nanti perhitungan manual yang terdapat di paper itu dilakukan hingga iterasi ketujuh. Untuk yang iterasi pertama, dari nilai rata-rata yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya dari tiap-tiap variabel, itu sudah tertentukan dari masing-masing provinsi. Lalu kita juga dapat mengetahui C1, C2, dan C3 dari masing-masing provinsi juga, dan juga dapat diketahui iterasi dari masing-masing provinsi, di mana iterasi ini tadi disesuaikan dengan nilai tengah yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu dari nilai yang paling terendah itu menjadi
suatu acuan dalam menentukan jarak terpendek dari masing-masing provinsi. Nah, ini merupakan contoh perhitungan iterasi pertama. Untuk yang selanjutnya, yaitu hasil pengelompokan dari iterasi tadi, di mana di ketika kita sudah menentukan jarak terpendek, itu kita mengetahui jarak terpendek tersebut ada dalam C berapa, baik itu C1, C2 maupun C3, apabila terdapat pada misalkan di Provinsi Aceh, apabila jarak terpendeknya yaitu ada di C2, maka C2 yang diberikan angka 1, di mana itu berarti satu tersebut merupakan indikasi bahwa terdapat dari C1, C2, dan C3, jarak terpendek itu merupakan ada di C2. Itu seterusnya hingga 34 provinsi yang lain. Lalu ini juga sama perhitungannya, namun perlunya diadakan iterasi ini agar dikhususkan apabila kami ingin mengetahui akurasi atau ketepatan dari tiap-tiap perhitungan, apakah tiap-tiap perhitungan tersebut mempunyai hasil yang sama dari hasil sebelumnya. Nah, ini kami melakukan iterasi hingga iterasi ketujuh, di mana indikasi dalam kesuksesan kesamaan tersebut didapatkan pada saat perhitungan ketujuh gitu. Sama seperti tadi, ini menentukan jarak terpendek, lalu ini juga merupakan hasil pengelompokan dari jarak terpendek tersebut. Lalu untuk selanjutnya, dari perhitungan tadi kami dapat melakukan visualisasi melalui Tableau, di mana visualisasi Tableau ini juga merupakan suatu inovasi atau suatu pengembangan dari kami. Inovasi Tableau ini, kita dalam pengerjaan Tableau ini pada dasarnya kita tidak perlu untuk melakukan perhitungan manual, kita hanya melakukan input data saja, dan juga penggunaan Tableau ini lebih mudah diinterpretasikan dalam pengambilan keputusan. Maka untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya kembali. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terhadap tahapan-tahapan dari visualisasi Tableau yang akan kami lakukan, yakni pertama kita melakukan import data terlebih dahulu terhadap sumber data yang sudah kami ambil dari Badan Pusat Statistik dan Pengelolaan Susenas. Kemudian kita eh, hubungkan kepada data kami ini rata-rata digunakan sudah kami tukar. Kemudian kita setting clustering ini secara otomatis dapat kita gunakan fiturnya di dalam Tableau, dan kita juga dapat mengatur jumlah cluster yang ingin kami kelompokkan, yakni 3 cluster sesuai pada yang ada di paper, yakni 3 cluster itu adalah tinggi, rendah, dan sedang, di mana masing-masing itu eh, berkodekan tinggi dengan C1, sedang dengan C2, dan rendah dengan C3. Kemudian model visualisasi yang ingin ditampilkan itu sudah akan diberikan secara otomatis oleh Tableau dengan pilihan-pilihan em, pilihan-pilihan visualisasi seperti bar horizontal dan tree maps. Baik, selanjutnya dari analisis data ini dapat kita lihat pada gambar 2 terkait visualisasi bubble chart clustering di 34 provinsi. Itu Kalimantan Utara merupakan daerah dengan imunisasi rate paling rendah di angka 15,69, sedangkan paling tinggi itu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 83,40.
Baik, lalu berikutnya yakni apabila tadi sudah ditampilkan dari chart yang sudah tertampil sebelumnya, dapat diketahui 3 klaster, di mana di sini analisis variannya juga sudah diketahui, yakni klasternya berjumlah 3. Lalu number of point ini merupakan banyaknya data, yakni banyaknya provinsi, yaitu 34, di mana dalam klaster-klaster ini terbagi menjadi 3 klaster, dan untuk jumlah dari tiap klasternya, yakni klaster pertama itu 12, klaster 2 itu 21, dan klaster 3 itu 1, di mana kami dapat diketahui sendiri bahwa dalam visualisasi yang sebelumnya, yakni di Kalimantan Utara, itu dia terbedakan sendiri menjadi klaster 3, yakni klasternya 1, dan dapat diketahui dari nilai-nilai tertinggi atau kayak rentang rentang dari klaster 1, klaster 2, dan klaster 3 itu dapat diketahui dalam data berikut. Lalu ini merupakan visualisasi tree map dari clustering. Apabila sebelumnya tidak diketahui secara pasti siapa saja yang siapa saja yang tergolong dalam klaster 1, klaster 2, dan klaster 3, maka dalam visualisasi tree map ini dapat diketahui secara jelas dan juga nilainya juga. Untuk yang hijau ini merupakan yang Kalimantan Utara, di mana dia merupakan klaster 3, hanya 1 provinsi saja. Nah, dapat disimpulkan dalam presentasi kali ini merupakan kami dapat membagi 3 klasifikasi klaster, yaitu yang pertama klaster tertinggi dengan C1, klaster sedang dengan C2, dan klaster rendah dengan C3, di mana klaster 1 sebanyak 21 provinsi, klaster sedang sebanyak 12 provinsi, dan klaster 3 sebanyak 1. Dan juga hasil dari penelitian ini itu dapat dijadikan masukan, tujuannya yaitu dijadikan masukan bagi pemerintah khususnya provinsi agar eh, provinsi yang termasuk dalam klaster, baik itu klaster tinggi, klaster rendah maupun klaster sedang, itu mendapatkan perhatian. Apalagi khususnya di klaster tertinggi itu mendapatkan perhatian lebih untuk meningkatkan sosialisasi imunisasi campak terhadap balita. Berikut juga merupakan daftar pustaka dari kami. Baik, sekian terima kasih dari kelompok kami, kelompok 35. Apabila terdapat kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.